Kita pada kesempatan hari ini akan mencoba menyampaikan sebuah tema, yaitu adalah mendidik generasi robbani. Berarti ini berkaitan tentang masalah anak. Karena sesungguhnya ketika ada kata mendidik, maka konotasinya adalah kepada anak-anak. Maka kalau kita sudah bicara anak, tentunya kita tidak bisa bicara panjang, kecuali kita harus mengembalikan bagaimana sifat anak yang diterangkan di dalam Al-Quran. Karena kalau kita nanti sudah mengetahui bagaimana sifat-sifat anak di dalam Al-Quran, maka kita akan lebih mudah mengarahkan bagaimana caranya seorang mukmin ketika mereka mendidik generasi robbani, supaya putra dan putri yang dilahirkan oleh istri kita dan kita miliki, kelak mereka memiliki komitmen yang besar kepada agama Allah dan memiliki komitmen yang besar terhadap sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kemudian mereferensi kembali kepada Al-Quran, sifat anak itu terbagi menjadi 4 yang diceritakan di dalam Al-Quran. Yang pertama dalam surat Ali Imran ayat yang ke-14, Allah menyampaikan zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Allah itu menjadikan perhiasan itu dari kalangan wanita dan kalangan anak-anak. Surat Ali Imran ayat ke-14 menyampaikan kepada kita, berarti yang pertama sifatnya anak yang Allah terangkan dalam kehidupan kita, anak itu adalah menjadi zina, anak itu menjadi perhiasan bagi kehidupan bapak dan ibunya. Makanya kita dapati, kita sering membanggakan keturunan kita, putra dan putri kita. Kita sering menceritakan tentang kepintaran fisiknya putra dan putri kita, karena sesungguhnya itu merupakan bagian dari perhiasan zina yang Allah berikan dalam kehidupan manusia. Karena salah satu bentuk zina perhiasan itu adalah anak-anak bersama dengan istri-istri kita dan kemudian harta yang kita miliki. Makanya kalau kita perhatikan ketika disebutkan kata zina, makanya kita sering jumpai ada orang tua kadang-kadang membanggakan anaknya itu terus menerus, cerita kepada kita tentang kehebatan anaknya. Bahkan cerita itu sudah diulang-ulang 100 kali pun dia tidak merasa kalau dia sudah menceritakan berulang-ulang. Kenapa? Itulah perhiasan. Makanya sering kita jumpai orang tua itu rela merendahkan dirinya untuk mengangkat anaknya. Berapa banyak itu seorang ayah sering mengatakan, saya orangnya hitam tetapi anak saya putih. Dia rela untuk merendahkan dirinya untuk mengangkat anaknya. Kenapa? Karena itulah yang namanya perhiasan. Makanya bapak dan ibu perhatikan, tidak ada orang tua yang sedih kalau anaknya lebih daripada bapak dan ibunya. Pernah kita jumpai ada seorang bapak sedih di kamar, ditanya, kenapa sedih? Anak saya lebih tampan daripada saya. Tidak ada. Ada enggak seorang ibu kemudian dia sedih nangis di kamar, ditanya sama suaminya, kenapa kamu nangis? Iya, ternyata anak saya itu lebih cantik daripada saya. Tidak pernah. Setiap kita mendapati putra dan putri kita punya kelebihan lebih daripada orang tuanya, kita malah bangga, kita senang, dan itulah yang disebut dengan kata zina. Dia itu menjadi perhiasan dalam kehidupan orang yang beriman. Yang kedua, disebutkan bahwasanya yang disebutkan tentang anak, Al-Quran itu menyebut kata anak, sesungguhnya anak itu menjadi musuh, sebagaimana kita membaca di dalam surat At-Taghabun. Sesungguhnya anak itu menjadi musuh. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya sebagian dari istri kamu dan anak-anak kamu itu musuh bagi kamu. Maka kemudian yang kedua, ada anak yang karakternya ketika dia lahir itu menjadi musuh. Dan kita terkadang mendapati itu, kita jumpai dalam kehidupan bermasyarakat. Kadang-kadang kita melihat ada seorang anak tega membunuh ibunya. Ada seorang anak tega menempeleng bapaknya hanya karena dia tidak dibelikan motor yang dia mau. Maka itu merupakan bagian dari sifat yang kedua. Sesungguhnya anak itu akan menjadi sebagian musuh bagi orang tuanya. Makanya jangan kaget kalau kemudian kita mendapati ada kisah nyata, ada seorang anak yang habis membunuh ibunya karena dia jengkel kepada ibunya. Tapi ketika ditangkap sama polisi, lalu kemudian diinterogasi, sempat masuk ke media nasional, maka dia ditanya menyesal atau tidak menyesal. Maka dia mengatakan menyesal tapi dikit, dan itu tidak banyak. Dan itu kemudian merupakan bagian dari penjelasan sesungguhnya anak itu menjadi musuh bagi kehidupan orang tua. Pertanyaan kita, kenapa ada anak itu bisa menjadi musuh bagi kehidupan orang tuanya? Maka Imam Ibnu Katsir itu menyampaikan kepada kita, ada dua sebab, ada dua perkara
bahwasanya anak itu bisa menjadi musuh. Yang pertama, itu disebabkan ujian yang Allah berikan kepada orang tuanya, karena Allah itu pengen tahu apakah orang tuanya lebih cinta kepada Allah atau jangan-jangan cinta kepada anaknya lebih besar daripada cinta kepada Allah. Kadang-kadang orang tuanya baik, kadang-kadang orang tuanya solih, kayak Nabi Nuh. Apa kurangnya Nabi Nuh menjadi laki-laki yang solih? Salah satu laki-laki solih di atas muka bumi, diabadikan namanya di dalam Al-Quran, diceritakan kisahnya sampai melewati banyak lorong sejarah hingga ribuan tahun, itu Nabi Nuh. Tapi kenapa Nabi Nuh memiliki putra yang menjadi musuh baginya, yaitu adalah Kan'an? Bukan karena kurangnya Nabi Nuh menjadi seorang ayah, tetapi sesungguhnya itulah yang diberikan oleh Allah. Allah menguji Nabi Nuh dengan putranya ketika menjadi musuh. Makanya maaf ya Bapak dan Ibu, kalau kita tiba-tiba mendapati ada orang tua yang solih tapi anaknya menjadi musuh bagi orang tuanya, jangan buru-buru kita menyalahkan orang tua lalu kemudian kita mengatakan ini bapaknya ngapain aja ini, kok sampai anaknya kelakuannya bejat semacam itu. Jangan begitu, karena kita kadang-kadang tidak tahu orang tuanya sudah sujud setiap malam pada sepertiga malam mendoakan orang tuanya, mendoakan anaknya, tapi apalah arti sujudnya itu? Karena ternyata hati anaknya itu digenggam sama Allah. Dan itulah yang menjadikan kita jangan suka berkomentar atas satu perkara yang terkadang tidak mampu kita lihat secara detail bagaimana wujud perkara tersebut. Sebagaimana Nabi Nuh, kalau kita suka menghujat, mungkin kita kalau hidup pada zaman satu masa dengan Nabi Nuh, kita akan berkata, Nuh, ngapain kamu dakwah? Tapi anakmu kemudian menjadi musuh dan berantakan yang semacam itu. Padahal kita tahu Nabi Nuh pasti sudah berdoa kepada Allah, Nabi Nuh sudah mendidiknya dengan benar. Tapi terkadang kita mendapati itu terjadi karena itu merupakan bagian dari cara Allah melihat apakah orang tuanya lebih cinta kepada putranya atau lebih cinta kepada Allah. Atau yang kedua, kata Imam Ibnu Katsir, anak itu menjadi musuh karena memang kesalahan dari orang tua. Karena sesungguhnya kita harus paham Bapak dan Ibu, sesungguhnya orang tua itu kalau boleh kita ibaratkan bendanya, lalu anak kita itu adalah bayangannya. Maka kemudian apabila bendanya lurus, maka kemudian bayangannya pun akan lurus. Tetapi kalau kemudian bendanya itu bengkok, maka kemudian bayangan pun akan menjadi bengkok. Tidak pernah ada benda yang bengkok menghasilkan bayang-bayang yang lurus. Saya, Bapak, Ibu, ketika hari ini menjadi orang tua, kita ini bendanya. Anak-anak kita itu ibarat bayangan-bayangan dari benda-benda tersebut. Makanya kalau kita lurus, maka kemudian keturunan kita pun akan lebih mudah untuk lurus. Tapi kalau kita bengkok, maka sesungguhnya anak pun akan berkesempatan untuk menjadi bengkok, karena sesungguhnya bayangan itu tidak akan menjadi lurus kecuali benda yang dimiliki ketika mengeluarkan bayangan itu adalah bayangan yang lurus. Makanya inilah yang kedua, kadang-kadang kita mendapati anak itu menjadi musuh, diceritakan oleh Allah di dalam surat At-Taghabun. Kemudian yang ketiga, Allah itu menceritakan ketiga sifat dari anak itu adalah ada anak yang kemudian mereka menjadi fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, di dalam surat At-Taghabun 15. Sesungguhnya yang kedua, ada anak itu yang menjadi fitnah. Fitnah itu adalah ujian bagi orang tuanya. Dan itu kita dapati dalam kehidupan bermasyarakat. Kita sering jumpai ada anak-anak yang kemudian mereka menjadi fitnah bagi kehidupan orang tuanya. Ada anak yang lahir kemudian jantungnya bocor, itu disebut dengan fitnah. Ada anak yang dilahirkan menjadi autis. Ada anak yang kemudian dilahirkan memiliki cacat mental, cerebral palsy ataupun Down syndrome, dan itu menjadi fitnah. Dan kita harus paham, ikhwan, sesungguhnya kalau kita mendapati kejadian-kejadian yang semacam itu, ada teman kita, ada sahabat kita sampai kemudian memiliki anak cerebral palsy, Down syndrome, jangan mengkait-kaitkan itu dengan sesuatu dalam hidupnya. Seperti mengatakan, dulu sih istri kamu nabrak kucing makanya anakmu kayak gini. Tidak ada hubungannya kucing dengan anak kita dan bagaimana sifat anak kita. Dulu kamu sih ketika suami istrimu kemudian mengandung, kamu menginjak kecoa, ini anaknya kayak gini. Maka itu tidak ada. Memang ada anak yang kemudian menjadi fitnah, dimana ketika dia menjadi fitnah itu merupakan bagian dari salah satu sifat anak yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Makanya kita harus paham, kalaulah anak pada waktu sebelum dia dilahirkan bisa memilih menu sebagaimana kita memilih menu di warung makan,
Pastinya anak-anak yang hari ini kita lihat cacat mental, Down syndrome, tidak sempurna, pasti mereka akan memilih menjadi anak yang normal sebagaimana anak normal yang lainnya. Tapi kita harus paham, ketika mata kita suka mencibir anak-anak yang kuna kemudian keberkebutuhan khusus, kita harus ngerti ikhwan, mereka pun tidak bisa memilih ketika mereka dilahirkan, tetapi itu menjadi bagian dari fitnah yang Allah berikan untuk menjadi ujian kebaikan bagi kehidupan ibu dan bapaknya. Makanya Masya Allah itu salah satu di antara orang yang saya kenal betul memiliki anak yang menjadi fitnah itu adalah ibu dan bapak saya. Bapak dan ibu saya memiliki anak yang pertama cerebral palsy. Cerebral palsy itu kayak kemudian Down syndrome. Jadi mereka itu memiliki tubuh fisik orang dewasa, tetapi jiwa mereka itu kayak anak kecil di bawah 3 tahun atau di bawah 4 tahun. Makan harus disiapkan. Bahkan sampai umurnya kakak saya yang pertama 53 tahun, anak saya kemudian kakak saya perempuan itu umurnya 43 tahun, tetapi Masya Allah sampai segitu umurnya, sampai mengancingkan baju pun kemudian beliau itu belum bisa berdua itu. Mandi harus dimandikan, istinja harus dibantu seumur hidupnya. Dan itu merupakan bagian dari fitnah yang Allah berikan ketika menjadi ujian bagi ibu dan bapak saya. Makanya Masya Allah, kalau ada anak-anak yang dilahirkan dalam kondisi yang semacam itu, fahami itu adalah titipan produk surga yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Tidak usah menyalahkan takdir, karena menyalahkan takdir itu akan menyempitkan dada kita. Tetapi yang kita lakukan adalah mencoba bersyukur atas segala ketetapan takdir yang Allah berikan kepada kita, karena Allah itu tidak pernah mendolimi kehidupan hambanya. Kalau ada di antara kita yang suka berkata, Allah dolim sama saya, lalu saya akan bertanya, terus yang tidak dolim sama antum siapa? Padahal Allah telah mensifati dirinya itu dengan kata Rahman, dan Allah mensifati dirinya dengan sifat Rahim. Makanya anak-anak ada yang kemudian menjadi fitnah bagi kehidupan orang tuanya. Ini saya cerita sedikit tentang curhat. Saya ketika di pondok, lalu kemudian bisa membaca kitab, lalu kemudian saya dapati di kesantриan itu ada kitab-kitab, dan ketika sudah mulai bisa membaca kitab, saya masih ingat betul ya, apa perkara yang saya cari ketika saya bisa membaca kitab. Saya cari itu bagaimana hukumnya dan fatwanya para ulama ketika mereka menyampaikan hukum tentang masalah anak-anak yang mereka tidak memiliki kesempurnaan akal ketika mereka itu dilahirkan. Ternyata saya mendapati pendapat dari Majmu' Fatawa disampaikan, Imam Ibnu Taimiyah itu berkata, anak-anak yang dilahirkan dalam kondisi tidak sempurna akalnya, ada yang autis, ada yang Down syndrome, ada yang idiot, ada yang cerebral palsy, maka kemudian kelak pada waktu hari kiamat mereka tidak ditanya tentang sholatnya, mereka tidak ditanya tentang puasanya, dan mereka tidak ditanya tentang ibadahnya. Karena sholat, puasa, dan ibadah itu hanya ditanyakan kepada mereka yang terkena beban taklif, dan beban taklif itu salah satunya adalah berakal, dan mereka tidak sempurna akalnya. Makanya mereka anak-anak yang istimewa semacam ini kelak ketika mereka dibangkitkan di padang mahsyar, maka sesungguhnya mereka tidak ditanya kecuali satu, ata'arifuni, kalian kenal saya sebagai Rabb yang menguasai alam semesta ataukah tidak? Maka anak-anak itu kemudian akan berkata, na'arifuka, kami kenal engkau ya Allah. Maka kemudian Allah langsung masukkan mereka ke surga tanpa hisab, untuk menggantikan semua kesulitan yang mereka rasakan ketika hidup di dunia. Tidak bisa normal layaknya kita normal ketika menjalani kehidupan. Mereka tidak bisa nikah, mereka tidak bisa punya keturunan, tetapi insya Allah mereka hanya tinggal sebentar. Ini ruang tunggu mereka sebelum mereka nanti menuju kepada surganya. Makanya kalau kita mendapati ada anak bocor jantungnya dan lain sebagainya, itu yang ketiga, dia menjadi fitnah bagi kehidupan orang tua, dan fitnah itu artinya adalah ujian. Makanya tetap tersenyum bagi setiap orang tua. Saya tidak pernah mendapati seseorang yang begitu sabar mendidik anaknya kecuali adalah ibu saya. Sering sekali ibu saya itu kadang-kadang nyisirin kakak saya, sembari kemudian dia berkata, nak, nanti kalau kamu sudah di akhirat dan dimasukkan oleh Allah ke surga, ingat ibumu, ingat bapakmu, ingat saudaramu, karena sesungguhnya tidak ada balasan bagimu kecuali adalah surga. Maka tersenyum. Siapapun hari ini di antara bapak dan ibu yang mendapatkan anak yang menjadi fitnah, pastikan itu berarti penduduk surga yang dititipkan sebentar kepada kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada anak yang kemudian disampaikan di dalam surat Al-Furqan 74,
yaitu menjadi qurrata a'yun, yaitu adalah ada anak yang kemudian mereka itu menjadi permata hati dan penyejuk pandangan, taatnya mereka kepada Allah, robbaninya kehidupan mereka. Allah kemudian menyampaikan di dalam surat Al-Furqan sebagaimana doa yang kita panjatkan kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, yaitu adalah ya Allah jadikanlah istri-istri kami dan putra-putri kami itu menjadi penyejuk pandangan kami. Dan kalau kita membuka di dalam tafsirnya, qurrata a'yun itu apa? Amanu billahi wa rasulihi, mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ketaatan itu menjadi salah satu kebiasaan hidup mereka, dan ibadah itu menjadi salah satu keistimewaan hidup mereka, dan itulah yang disebut dengan qurrata a'yun. Makanya inilah 4 sifat. Ketika Allah menerangkan tentang sifat anak dalam kehidupan masyarakat, di dalam kehidupan Al-Quran, 1, ada anak yang cuma menjadi perhiasan, orang tuanya cuma membanggakan saja, lalu kemudian membanggakan pinternya, membanggakan fisiknya, tidak lebih daripada itu. Ada yang kedua, ada anak yang mereka itu menjadi musuh. Ada yang ketiga, ada anak yang kemudian mereka menjadi fitnah, ujian bagi orang tuanya. Dan yang keempat adalah anak yang mereka itu menjadi qurrata a'yun dengan sifat istimewa, amanu billahi wa rasulihi, mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya.